Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Suhanur dengan NIM 64241428 dari kelas 643B25. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menghitung forecasting penjualan. Yang pertama ada metode time series movement, yang kedua time least square, yang ketiga ada semi average, dan yang keempat ada analisis regresi dan korelasi. Yang pertama saya akan menjelaskan materi time series movement terlebih dahulu. Oke, ini ada datanya, yaitu ini hasil penjualan sama tahunnya. Ini tahunnya kita pakai dari tahun 2015 sampai 2024. Oh ya, aku pakai data penjualan dari mobil Honda. Nah, ini dari tahun 2015 sampai 2024. Ini adalah data hasil penjualannya. Ini merupakan unit. Dan ini tahunnya kenapa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk metode time series movement ini memang tahunnya itu dia berurut. Jadi mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai untuk tahun yang akan kita hitung, tahun yang akan kita cari forecastingnya itu adalah tahun ke-10, itu tahun 2025 saat ini. Nah, ini X sama Y, ini tinggal kita kalikan saja. Rumusnya adalah sama dengan kolom ini, si X dikali sama Y. Ini udah ada, ini juga udah hasilnya, sigmanya adalah jumlah dari XY-nya. Ini juga ada X kuadratnya, ini X kuadratnya, sama caranya sama, kita kalikan aja dengan kolom X ini. Terus ini juga adalah hasil dari penjumlahan X kuadrat. Kita langsung masuk ke pertanyaannya, cara pengerjaannya. Yang pertama kita masukkan dulu persamaan 1 dan 2. Oh ya, ini untuk rumusnya adalah Y sama dengan A plus B kali X. Terus sigma Y untuk persamaan 1, sigma Y sama dengan A kali N plus B dikali sigma X. Untuk persamaan 2, sigma XY dikali sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat untuk persamaan 2. Nah, ini untuk cara pengerjaannya. Di sini kita ingin mencari B, tapi sebelum mencari B kita akan menghilangkan si A-nya dulu dengan cara persamaan 1 dan persamaan 2 kita kalikan dengan angka tertentu, dan habis itu kita eliminasi. Ini kita kalikan dengan 6 sehingga ini kita kalikan dengan 6, yang bawah kita kalikan dengan 1. Oke, setelah itu ini kita hitung, ini kita hitung manual aja ya. Ini bisa kita hitung manual atau bisa kita hitung menggunakan Excel, sudah biasa. Kalau kita ingin menggunakan Excel berarti kita ini aja. Oh ya, kayaknya kita bisa. Oh, ini kita kali sama
Oke, bisa hasil rata-rata. Tapi ini kita tulis di sini aja ya. Ini boleh sih kayak gini, bentar ya. Kita kali sama 6. Tapi kalau untuk kayak gini dia agak susah untuk disejarin sama rumus yang lainnya. Jadi kayaknya lebih baik kita pakai manual aja. Ini nggak apa-apa di sini. Jadi kita tulis aja ya. 285 148. Oke. Sama dengan 10 kali 6 dan 10 kali 6 terus 45 dikali 6. 10 kali 6 itu 60 A ditambah 45 dikali 6 itu adalah 270. Oke. Lanjutnya bawahnya sama aja karena bawahnya kan nggak kita ini ya, nggak kita nggak kita kalikan dengan angka yang lain, karena kita kalikan dengan angka 1, jadi hasilnya tetap sama. Kita copy aja biar cepat. Nah, ini untuk perkaliannya sudah kita dapatkan, lalu kita masuk ke eliminasi untuk mengurangi hasil tersebut. Kita eliminasi sebenarnya. Eliminasi berarti kita pakai ini. Ini untuk hasil eliminasinya kita coba hitung sebentar, berarti 2.901 titik 213 dengan 15A dikurang 15B. Setelah itu, karena ini hasilnya masih belum ada untuk hasil si A nya, jadi kita bagi dengan 15 terlebih dahulu. Dibagi 15, kita bagi 15, hasilnya adalah 193.414,2. Untuk komanya kita masukkan terlebih dahulu, nanti di akhir baru kita bulatkan. Kenapa? Karena takutnya ketika kita bulatkan terlebih dahulu, komanya itu akan mengganggu hasil akhirnya. Sama dengan A min B. Berarti 193,414,2. Sorry, bukan koma ini gitu. Jadi
plus B sama dengan A. Oke, ini untuk hasil eliminasinya kita sudah ketemu. Lalu kita masuk hasil eliminasi ini sudah ketemu, dan kita masukkan ke persamaan 1. Sebenarnya bisa persamaan apa aja, cuman lebih gampang persamaan 1 aja karena lebih sedikit. Kita di sini aja kali ya. Sini aja deh. Masukkan persamaan 1 ini, berarti kita pakai persamaan 1 dulu. Kita pakai di sini deh. Oke, kita taruh persamaan 1-nya. Setelah masuk bersama 1, kita masukin aja nilai dari A nya tadi. Ya, 1.380 858 sama dengan untuk 10, berarti 10 dikalikan untuk A nya itu tadi berarti ini. Untuk A nya ini ditambah sama 45 B. Oke. Berarti ini tinggal kita hitung aja, 10-nya itu kita kali sama 193 414,2, lalu dikali juga sama B-nya. 1.380.858 sama dengan 10 kali dari 1.934.142 plus 10B, karena 10 kita kali B ditambah 45B. Iya benar, 45B. Lalu ini tinggal kita jumlahkan aja si B nya, karena sama-sama B jadi bisa kita jumlahkan. 1.380.458. Kasih lo, kamu nggak pakai sama aku. Sebentar. Di kepala koma ya. Karena kalau itu pakai rumus, ini cukup mempengaruhi ya. Sama dengan untuk angkanya tetap sama 1.934.142 ditambah 10 tambah 45 sama dengan 55 B. Oke, kita udah ketemu kita udah masukkan hasil A tadi ke dalam bersama 1. Ini bisa memudahkan kita untuk mencari si B nya. Ini tinggal kita masukin aja. Ini bisa gini sih langsung. Bisa langsung kayak 1.380 itu kan langsung semua. Jadi 1.380
380,858 kurang 1.934.142 sama dengan 55B. Oke. Jadi ya kita kurangin aja ya. Hasil pengurangan ini adalah 553.284 sama dengan 55. Ini 553.282. Inilah hasilnya sama dengan 55B. Sebentar, ini ada problem sama ini. Aduh. Ini ya. Benar. Ya Allah, kenapa sih? Bentar ya. Kita terus gini aja ya. Sama dengan 55B. Ini ada masalah sedikit sama ini ya, but it's okay. Nanti kita ini aja. Min 55.282 sama dengan 5 aja. Jadi kita tinggal tulis aja jadi 55 B.
Berarti 55B sama dengan pengurangan dari apa sih minimal 5. Wait. Sebentar. Coba kita hitung terlebih dahulu ya. Hasil berapa? Untuk 1380 1,93 kita tulis sini aja sama dengannya ya, sama dengan ini kita kurang manual aja kita. Coba aku hitung terlebih dahulu ya. Oke, ini kita ada kesalahan di sini. Nanti bukan 82, nanti 84 sorry. Ya tidak bisa, ya sudah lah ya. Gimana lagi? Berarti minimal 53284 kita bagi sama 55. Ini bukan 55 ya, saya B sama-samaan min 10,059. Koma 70. Sorry, ini bukan koma, harusnya titik. Oke. Setelah B ini kita ketemu, nanti kita bisa mencari nilai A-nya. Kita ini mencari nilai A. Oke. Nilai A berarti kita masukkan si A-nya yang tadi ini, yang ada di hasil dari eliminasi yang pertama. Kita copy aja ya. Copy terus paste. Oke. Berarti tinggal kita masukkan 193.414,2 ditambah hasil dari si B-nya ini, yaitu sama dengan boleh A-nya itu kan, boleh di belakang sama aja. Terus berarti A-nya 18. Hasil dari penjumlahan ini 18. Ini minus ya, kita taruh kurungan terlebih dahulu. Karena biasanya ada yang nggak teliti sama kurungnya. Besok aku. Oke, ini kita masukin angkanya 183.354,5 sama dengan ini sekarang adalah hasil akhirnya.
kita masukkan rumus ini. Sebentar. Kita masukkan rumus ini. Jadi Y sama dengan A-nya oke, plus biji kita masukkan. Dikali dengan X nya itu adalah 10, berarti yang tahun ke nya 10. Oke, berarti I sama dengan hasil dari kita hitung perkalian yang terlebih dahulu, baru si penjumlahannya. Hasilnya adalah 82.758. Oke, ini tinggal kita ini aja ya. Ini kita kurungin aja karena enak ketukar aja. Oke, setelah itu berarti hasil Y-nya adalah 82.758. Kita mau tulis di sini. Kita masukkan ke tulisan forecasting penjualan 2025. Di 82.758. Oke. Nah, setelah itu semua kita buat grafiknya. Oke, kita buat grafiknya sudah. Kita taruh di sini saja ya grafiknya. Oke. Ini angkanya belum muncul, jadi kita munculkan terlebih dahulu. Oke. Ini biar lebih jelas, mungkin kita lebih besar aja kali ya. Oke. Ini untuk metode time series momennya. Sekarang kita bakal lanjut ke metode time square. So, metode yang kedua adalah metode time square. Nah, ini metodenya, yaitu ini tahun dan hasil penjualannya sama. Kita pakai mobil Honda juga, sama seperti time series moment. Iya. Ini untuk time square. Untuk time square sebenarnya hasilnya bakal sama persis sama time series moment. Bedanya untuk tahunnya ini kita beda. Untuk tahunnya kalau di time square time series moment itu kita kan mulai dari perhitungan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau untuk di metode time square kita pakai metodenya itu dia genap atau ganjil. Jadi penentuannya itu ada di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah si tahunnya. Misalkan tahunnya kan genap ya, ada 10 tahun. Ada 10 tahun dan dia itu genap. Berarti kita bagi 55 kan, 55. Nah, karena dari hasil pembagiannya itu ganjil, jadi kita bisa naruh pembagian ganjil, jadi kita bisa naruh min 1, 1, 2, 3, 4, 5, bawahnya min 1, bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau hasil pembagian itu genap, tengah-tengahnya itu harus 0, baru min 1, min 2, dan seterusnya. Dan bawahnya baru 1, 2, dan seterusnya. Jadi tergantung datanya itu ganjil atau genap. Tapi karena data kita ini genap, jadi kita bisa pakai yang min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Oke. Kita coba ya, berarti tengah-tengahnya. Berarti kita mulai dari 2020 tengah-tengahnya ya.
Ini kita taruh 1 sama aja, min 1 min 2 min 2 min 3 min 4 dan min 5. Itu 1 2 3 4 5. Ini lagi-lagi adalah penjumlahan data dan penjumlahannya itu harus 0 hasilnya. Kita lihat ya, kita lihat hasilnya ini 0 apa tidak. Hasil 0 ya, kalau sama kayak gini 0. Tahunnya lagi-lagi tahun yang ke sorry, untuk time square itu dia bukan 1 2 3 tapi kelipatan gitu. Maaf, ada kesalahan dari aku sendiri. Berarti kesalahan dari 2020 ini kita taruh min 1 ya. Sorry, kita taruh 1 dulu. 1 min 1 min 3, jadi dia kayak ganjil gitu. Min 3 min 5 min 6 min 6 sorry min 7 dan min 9. Ini juga sama, berarti 3 5 7 9, tapi tetap datanya ini harus 0. Yaps, dia 0. Ini tinggal kita berarti tahun yang ke 11 karena dia ganjil. Untuk X-nya kita sama, kita kalikan saja. Untuk sigma X-nya kita tinggal jumlahkan saja. Benar. Untuk X-nya kita sama, metodenya kita kalikan aja. Min kali min plus. Oke. Ini tinggal kita hitung apa namanya, sigmanya, jumlahnya 330. Untuk X ini juga boleh. Terus 21. Nah ini di bawah ini ada rumusnya, yaitu A sama dengan sigma Y penjualan dibagi sama N. N itu adalah jumlah tahun yang terdata. Berarti ada 10 tahun. Ya, berarti ada 10 tahun. Nah, untuk X-nya itu adalah tahun yang ke. Berarti beda sama perhitungan dari time series moment. Kita jawab. Kita masukin ini dulu. Kita masukin A-nya sama dengan sigma Y-nya kan 1380 ya. Satu titik 356. Oke, terus dibagi sama N nya itu adalah jumlah tahun yang terdata, berarti ada 10 tahun. Ini kita gini aja biar kelihatan perbedaannya. Oke.
Berarti A sama dengan kita hasilnya adalah 138,0 titik 085,8. Oke, sudah. Untuk A nya sudah, kita tinggal cari si nilai B nya. B nya kita cari di sini saja. Sebenarnya bisa sih cari di sini, cuma lebih enak kita cari di sini aja. Di sini ya. Jadi biar lebih jelas hari ini. Oke, ini untuk B nya. Tinggal kita masukin B sama dengan sigma x nya itu dia 1 minus ya, minus 16 min 659 titik 659 titik 852 dibagi sama sigma x ya, sigma x kuadrat berarti 330. Berarti B sama dengan min 5029,854,545. Tetap ditulis komanya, angka belakang komanya, karena itu lumayan berpengaruh ya. Setelah itu tinggal kita masuk ke rumus Y nya aja. Y nya belum masuk sih, rumus Y nya. Rumus Y nya itu adalah sama seperti tadi, Y sama dengan A plus B dikali X. Kita masukin hasil A nya ini. Y sama dengan ditambah dikali tahun ke berapa? Tahun ke 11. Jadi Y sama dengan 82,758 dan hasilnya adalah sama dengan time series teman. Nanti tinggal kita masukin ke sini aja. Hasilnya berarti 82,758. Sekarang tinggal kita bikin grafiknya lagi. Grafiknya sama aja kayak tadi. Berarti grafiknya nggak ada yang beda sama sekali. Ketutupan deh. Di sini aja. Karena angkanya lagi-lagi belum muncul di kita. Oke. Untuk time square udah, berarti kita tinggal masuk ke semi average dan analisis regresi. Selanjutnya adalah metode semi average.
Mungkin untuk tabelnya kelihatan agak berbeda dengan yang sebelumnya, tapi untuk hasil penjualan dan tahunnya kita tetap sama, makanya itu dan kali ini kita makanya itu semi totalnya. Nah, untuk menghitung semi totalnya ini, pertama kita bagi ini dua kelompok terlebih dahulu, kelompok pertama dan kelompok kedua. Setelah dibagi kita hitung di sini aja. Setelah dibagi kita jumlahkan, berarti sama dengan nggak sebenarnya? Iya, bisa sama dengan tinggal kita bagi, kita jumlahkan aja. Salah, nggak bisa dia kalau cuma ini sini. Sama dengan nah, kan ada 5 kan ya. Nah, hasil segini, ini juga sama, kita jumlahkan. Hasil segini, jadi kita udah ketemu hasilnya. Lalu kita masukkan terlebih dahulu hasil tadi berapa? 853 540 bawahnya 527,318. Nah, untuk ini kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena jumlah tahun yang kita bagi 2 itu adalah 5 tahun. Dibagi 5 berarti sama dengan sama dengannya kita hitung sebentar. Ada 170.708. Kita bagi sama 5 juga, ini sama dengan hasilnya adalah 105.542,6. Lagi-lagi komanya masuk karena aku nggak mau ada kesalahan dari perhitungannya. Oke, setelah itu kita masuk ke semi average. Nah, semi average ini gimana cara masuknya semi average ini sama dengan X-nya ya. Dia sama dengan X-nya. Caranya setelah dibagi dua kelompok, di kelompok pertama kita tentukan dulu nilai tengahnya. Tengahnya itu berapa? Nah, di kelompok pertama ini kan tengahnya dia itu 2017. Berarti tengahnya itu kita taruh angka 0. Nah, ke atasnya baru min 1, min 2. Min 1, min 2. Habis itu bawahnya baru bawahnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti min 1, min 2. Aku ini metode itu mirip-mirip sama campuran metode time least square dan time series moment. Ini bedanya kayak gini aja, digabung gitu ya. Dan jadi aku di time least square sama di ketukar dengan metode semi average. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti 8. Untuk metode semi average ini sebenarnya lebih mudah ya dibandingkan metode yang lainnya. Ini rumusnya Y sama dengan X. Pertama kita cari A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk A-nya itu apa sih? A-nya itu kelompok pertama.
A-nya itu kelompok pertama yang ini, lalu B-nya itu adalah kelompok pertama, B-nya itu adalah kelompok kedua dikurang sama kelompok pertama, itu hasil B-nya. Jadi kita tulis dulu A-nya, A sama dengan 170 titik 708. B-nya sama dengan 105.542,6 dikurang sama 170.708. Oke. Ini untuk si B-nya, lalu dibagi sama 5 kan. Kenapa 5? Karena bagian 2 itu adalah 5 tahun. Kita bagi 5. Kita bagi 5. Berarti B-nya adalah sama dengan min 13.033,08. Ini adalah hasil dari B-nya. Sekarang kita tinggal menuliskan hasil dari Y-nya saja. Jadi terus rumus Y terlebih dahulu. Y sama dengan A-nya kita masukin 170.708 ditambah sama B-nya adalah min 13 sering titik 033,08. Sudah, kita bagi 5. Kita bagi 5. Kita bagi sama kita kali sama 8. Kenapa 8? Karena tahun yang keberapa yang kita cari. Berarti Y sama dengan Y-nya sama dengan 66.443,36, atau bisa kita bulatkan menjadi Y sama dengan 66. Kenapa hasil berbeda? Karena memang hasil dari semi average itu berbeda dengan time least square dan time series moment. Untuk selanjutnya kita bakal masuk ke analisis regresi. Oh ya, jadi aku lupa bilang, ini juga kita bisa tambahin, kita bikin grafiknya. Kita masukin dulu hasil dari ininya, berarti 66.443. Jadi kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya. Ini gitu, karena belum muncul ya. Oke, sudah. Jadi tinggal kita masuk ke metode selanjutnya. Oke, untuk metode selanjutnya adalah metode yang terakhir, yaitu metode yang keempat adalah metode analisis regresi dan korelasi.
Oke, di sini ada hasil penjualannya, yaitu sama seperti sebelumnya. Ini data penjualan dari mobil Honda 2015 sampai 2024. Kita mau cari si biaya promosi yang dipakai di 2025. Nah, ini biaya promosi yang dipakai dari 2015 sampai 2024. Ini biaya promosinya, Ini biaya promosinya. Dan ini total biaya promosinya. Sekarang kita mau nyari biaya promosi yang ada di 2025 ini. Pertama kita cari X-nya terlebih dahulu. Maksudnya cari X kuadratnya. Nah, kan udah ada X-nya kan. Udah ada X-nya, terus kita cari X kuadratnya. Caranya sama, kita kalikan aja. Kita kali dengan kolom yang sama. Sudah, habis itu kita tinggal tarik. Oke, ini sudah semua. Habis itu tinggal kita setelah itu kita cari XY-nya. Caranya sama, kita kalikan aja. Biaya promosi dikalikan sama hasil penjualan. Nah, hasil sekian. Hasilnya memang banyak, angkanya memang besar. Oke, sudah semua. Setelah itu tinggal kita sum. Nah, hasilnya kita buat. Itu kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu ada Y sama dengan A plus B dikali X. Ini rumus akhirnya. Ini rumus ada persamaannya, persamaan A dan persamaan B. Persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, pertama kita akan cari yang A terlebih dahulu. Yang A sama dengan dia sigma Y. Sigma Y itu 1380 858. Ini jangan lupa kita beri kurung ya, karena biar memudahkan kita menghitung aja. Oke, lalu kita kalikan, kita kalikan sama sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 3.999.517 ya, segitu. 3. Setelah itu jangan lupa kita kurang lagi, kita kurangi dengan sigma X-nya. Sigma X-nya itu benar, lalu dikali sama sigma XY. Dikali dengan sigma X-nya itu 844.777. Oke, ini sudah. Kita bagi sama N. N-nya itu dia tahun, ya tahun ke depan. Dikali sama sigma X kuadrat itu berarti
dikurang sama sigma X pangkat 2, bukan sigma X kuadrat tapi sigma X pangkat 2. 1. Ini kita pakai cara kayak gini, atau kalau cara lain gitu boleh. Setelah itu kita cari lagi A-nya, kita hitung A-nya. A-nya sama dengan itu kita kali terlebih dahulu, berarti kita tuang sini aja ya. Dia nggak bisa, jadi kita kemungkinan kita harus pakai manual aja ya, karena agak susah kalau di sini. Berarti 547 titik. Dikurang dengan hasil perkalian dari 62, hasil perkalian sigma Y dan sigma XY. Kita bagi hasilnya 39 berarti A-nya sama dengan ini, kita ini aja ya berarti ya. Tinggal kita masing-masing kita kurangkan, lalu kita bagi. Yang atas dikurangin, yang bawah juga dikurangin, lalu yang atas dibagi yang bawah. Hasilnya dari itu adalah ini untuk yang A-nya. Kita lanjut ke yang B-nya. Untuk yang B-nya kayak kita sini aja. Sini aja. Yang B-nya kita di bawah sini aja. B-nya sama dengan N kali sigma X, N berarti 10. 10 dikali sigma X ya. Kita kali sama sigma X. Sigma X-nya berapa tadi? Sigma X-nya 844 gitu ya. Dikurangin sama sigma X dan sigma Y. Sigma X-nya ada dulu.
itu dikurang sama sigma y nya itu 380 ya. Kita kesini ya. Oke, setelah itu sudah kita bagi untuk B nya sama ya. Setelah itu juga kita hitung B sama dengan hasil perkalian integral ini. Terus 6261 sama 1388 yang 8 nya kita kurangin hasilnya 938. Nah ini untuk yang bawahnya tetap sama ya kayak yang di sini juga karena dia sama jumlahnya, pengurangannya sama maksudnya. Nah kita hitung berarti B sama dengan ini untuk B nya. Lalu kita tinggal kita cari X nya melalui rumus ini. Kita cari sini aja. Ini kita sini aja berarti Y sama dengan A nya itu berarti kita pada ketinggalan. B nya kita masukin berarti B nya dikali sama X. Nah X nya kita nggak tahu karena kita nggak tahu X nya itu berapa. Oh ya, untuk Y nya ini lupa kok. Y nya ini kita masukin. Y nya ini hasil dari tambah sketch juga. Setelah itu kita masukin 75,37 X. Kenapa dia plus? Karena dia pindah ruas, jadi dia plus. Sama dengan 435.715,32 dikurangin dengan 82.758 berarti 47 X sama dengan 352.957,32.
Berarti dia X sama dengan 352.957,32 dibagi dengan 475,37. 475,37. Berarti X sama dengan hasilnya adalah 743. Berarti di sini kita taruh hasilnya adalah 743. Berarti biaya promosi untuk tahun 2025 adalah 743. Dia nggak beda jauh sama tahun 2024. Oke. Sudah, ini hasilnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga bisa dimengerti materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.